terkasih di dalam Yesus Kristus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan kembali dan dasar perenungan kita terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Demikian firman tertulis, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara yang terkasih, ketika seseorang mengolah sebuah lahan dan dijadikan sebagai lahan pertanian, target akhir yang ia mau capai adalah kelimpahan hasil berupa buah. Oleh karena itu, seseorang pengusaha atau petani tidak hanya berpengetahuan luas tentang tanaman, tetapi juga ia harus menggarap tanah, memberikan pupuk dan nutrisi yang tepat, menjaga dari berbagai serangan hama, dan mengantisipasi perubahan iklim atau cuaca. Singkatnya, ia harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas. Saudara yang terkasih, sebagaimana petani yang bekerja keras, Allah pun punya target dalam kehidupan kita sebagai umat percaya kepadanya. Ia menargetkan setiap orang percaya dapat berbuah banyak untuk kemuliaannya. Jadi dalam pemikiran Allah sedari awal, ia bukan hanya menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang bermanja ria di dalam anugerahnya. Ia mengizinkan ruang di dalam dirinya sebagai tempat bagi kita menemukan kekuatan, dan semua itu ia lakukan agar kita dapat menghasilkan buah, termasuk ia menyediakan tenaga untuk mengolah semua hal yang mendukung kita untuk berbuah di dalam Dia. Saudara, di dalam proses di mana Allah bekerja, ia terkadang membersihkan dan merawat tanaman itu. Proses pembersihan yang dilakukan oleh Allah terkadang tidaklah mengenakan. Ia harus memisahkan kita dengan berbagai hal yang menyenangkan. Ia memotong keinginan dan ambisi kita dalam bentuk yang ekstrim: kecelakaan, sakit, kegagalan, kehilangan pekerjaan, kematian orang yang kita cintai, dan masih banyak lagi peristiwa tidak terduga yang menyakitkan dan menyebabkan kita terluka, membuat kita berada di dalam keadaan sedih, kelam, dan sepi. Pada titik ini, seperti ranting terpotong, tidak ada lagi. Kita merasa kosong, hidup seakan terhenti, aliran hidup itu tidak lagi mengalir. Kita kehilangan semangat, kita terluka begitu dalam. Saudara yang terkasih, tahukah kita mengapa Allah melakukan proses pemotongan dan pembersihan itu? Tuhan sebenarnya melakukan itu bukan dalam rangka menyiksa dan menyakiti. Sebelum pemangkasan itu terjadi, mungkin kita sedang berada dalam kondisi terjerat oleh perkara-perkara yang membuat kita senang untuk mengerjakannya, sehingga kita kehilangan banyak waktu untuk bersekutu, duduk, dan diam mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya. Bukan energi kasih Bapa yang menggerakkan hati kita dalam beraktivitas, melainkan kesenangan dan ambisi sendiri. Dengan pembersihan yang dilakukan oleh Allah, ia mencegah pelbagai hama bersarang yang menghalangi kita untuk berbuah. Ia membebaskan hati kita dari sarang nafsu kedagingan dan menginginkannya menjadi sarang cinta kasih. Namun pemotongan itu bukanlah akhir. Ia pun menyediakan dirinya sebagai tempat menimba kekuatan. Ia menyediakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita diminta sabar dan ikhlas melihat rencana Tuhan yang lebih besar, sehingga menolong kita untuk tumbuh di batangnya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tinggal, diam di pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Selebihnya ia akan mengalirkan energi baru, nutrisi kelas wahid yang akan mengubah kita, sehingga ibarat ranting itu kita akan menghasilkan buah yang berkualitas. Oleh karena itu, tetaplah tinggal dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau menyediakan diri-Mu menjadi pokok anggur dan kami bebas untuk tinggal di dalam Tuhan menimba kekuatan. Engkau mengalirkan kekuatan berupa anugerah, hikmat, dan berbagai hal yang kami butuhkan dalam menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman hidup kami yang tidak mengenakan. Ajar kami untuk menatap setiap pengalaman hidup kami dari kacamata rohani, sehingga kami berhikmat untuk meresponinya dan kami ikhlas dalam menjalaninya, sehingga kami tetap berpegang kepada Tuhan dan kami tidak kehilangan kendali. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan bisa bangun dari tempat tidur kami, dan seterusnya mampukan kami untuk tetap tinggal menimba kekuatan dari-Mu. Di tengah goncangan dan goyangan dunia ini, kami dimampukan untuk tetap memilih Engkau sebagai sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi di hari ini bagi kami, biarlah Tuhan tetap menjadi pokok kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.